Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita masih pembelajaran jarak jauh ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep energi dan sumber energi. Ini masuk di bab konsep energi dalam sistem kehidupan ya. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang konsep energi dan sumber energinya. Di pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke perubahan bentuk energi ya. Oke. Ya, ini masih materi kelas 7 semester 1. Perkenalkan, nama Ibu Nanang Olivia Solihah ya. Ya, sebelum dimulai mungkin kamu bisa menyiapkan dulu perlengkapan belajarnya, bisa buku catatan atau buku sumber lainnya ya. Oke, kalau sudah siap, bisa kita mulai. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Energi bukan hanya manusia saja yang membutuhkan energi, tapi semuanya juga. Semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, dan bahkan setiap benda juga memerlukan energi untuk dapat berfungsi dan digunakan. Ya, kita makhluk hidup juga memerlukan energi untuk bisa beraktivitas. Ya, nah, jadi kita untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu usaha itu kita memerlukan energi. Ya, pada istilah aku sedang tidak berenergi misalnya, aku tidak punya energi, energinya habis. Nah, seperti itu, istilah seperti itu apakah sering ya kita dengar ya. Atau ada juga istilah sekarang ada banyak minuman berenergi. Nah, apakah memang dia membangkitkan energi atau mengandung energi? Apa sih energi itu? Nah, dalam IPA, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Ya, jadi ketika kita mau melakukan suatu usaha atau pekerjaan atau aktivitas, maka kita membutuhkan energi. Ketika energinya sedikit, maka kemampuannya juga kan sedikit. Ya, bisa misalkan kamu pernah suatu kemarin masih sekolah ya, sekolah dari pagi sampai sore misalnya ya. Itu pagi mungkin masih semangat, masih berenergi ya, belajarnya juga kalian semangat. Tapi ketika semakin siang, bahkan mungkin jam terakhir ketika mau pulang, biasanya kamu sudah mulai mengantuk, sudah mulai malas mendengarkan, sudah mulai tidak bersemangat karena energinya sudah mulai berkurang, sudah habis dipakai ketika misalnya istirahat, bermain-main, atau misalkan digunakan untuk belajar dari pagi. Nah, jadi ini kemampuan untuk melakukan usaha. Semakin besar energinya, maka kemampuannya juga usahanya semakin besar. Ya. Nah, energi terdapat dalam berbagai bentuk dan kerja kehidupan, tergantung pada kemampuan organisme mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi, tergantung bagaimana kita mengubah bentuk energi ke bentuk lainnya, tergantung dari kebutuhan kita. Mau mengerjakan apa, mau beraktivitas apa. Nah, nanti kita akan mengubah bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita tadi ya. Nah, untuk satuan energi, karena nanti kita akan melakukan perhitungan tentang energi, satuannya dalam sistem internasional ini adalah joule. Ya, bisa kamu singkat dengan huruf J besar ya. Nah, selain joule, satuan untuk energi lain bisa kita gunakan juga kalori, ada erg, ada kWh atau kilowatt hour. Mungkin ini lebih sering terdengar ya, biasanya berhubungan dengan listrik. Nanti ada juga energi listrik dipelajari di kelas 9 nanti ya. Ada juga kalori, kalau misalkan kau periksa di bungkus makanan, di kemasan makanan, itu di belakangnya suka ada energi per kalori misalnya. Nah, itu juga termasuk sumber energinya ya, satuan energinya. Nah, terus hubungannya joule dengan kalori ini apa sih? Nah, kita bandingkan kesetaraan joule dengan kalor itu sebagai berikut. Karena yang paling sering digunakan itu kalori dengan joule ya. 1 kalori ini sama dengan 4,2 joule. Atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kamu bisa bandingkan dengan melihat misalnya di kemasan makanan tadi. Ya, ini ada berapa kalori nih? Kalau segini berarti berapa joule? Bisa menggunakan hubungan seperti ini. Ya. Oke, paham? Kalau paham, kita lanjut.